Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di pembelajaran biologi kelas 11. Pada pertemuan ini kita akan mempelajari salah satu topik pembahasan salah satu topik materi kelas 11, yaitu jaringan pada tumbuhan. Coba perhatikan gambar ini. Gambar apa ini? Ya, benar, ini adalah jaringan pada tumbuhan. Kemarin kita sudah mempelajari tentang sel. Nah, untuk saat ini kita akan mempelajari level struktur pada makhluk hidup, yaitu jaringan. Jadi kemarin kita setelah mempelajari sel, kita akan mempelajari tentang jaringan. Nah, untuk jaringan ini kita akan mempelajari jaringan pada tumbuhan dulu. Nanti setelah jaringan pada tumbuhan kita akan mempelajari jaringan pada hewannya. Oke. Tujuan pembelajaran kita pada pertemuan ini, setelah kegiatan pembelajaran pertama, diharapkan kalian pertama nanti memahami struktur jaringan meristem penyusun tubuh tumbuhan. Kemudian yang kedua, memahami perbedaan berbagai jenis jaringan meristem penyusun tubuh tumbuhan. Yang ketiga, memahami fungsi dari masing-masing jaringan meristem penyusun tubuh tumbuhan. Kemudian yang keempat, menganalisis keterkaitan antara struktur fungsi sel pada jaringan adalah peta konsep jaringan pada tumbuhan. Jadi jaringan pada tumbuhan itu ada dua, ada jaringan meristem, kemudian ada jaringan permanen. Jaringan meristem itu terdiri dari promeristem, kemudian meristem primer, kemudian meristem sekunder, meristem apikal, meristem interkalar, kemudian meristem lateral. Kemudian jaringan permanen itu terdiri dari jaringan epidermis, kemudian jaringan parenkim, kemudian jaringan penyokong, kemudian jaringan pengangkut, dan yang terakhir ini adalah jaringan gabus. Jaringan promeristem ini merupakan meristem pada tingkat embrio. Kemudian meristem primer, nah ini terdapat pada tumbuhan yang masih muda, yang masih aktifnya membelah. Kemudian ini meristem sekunder, ini contohnya adalah cambium. Kemudian meristem apikal, ini biasanya apikal ini terdapat pada ujung akar dan batang. Kemudian meristem interkalar. Nah, kalau interkalar ini biasanya terletak di antara jaringan meristem dewasa. Kemudian meristem lateral, ini menghasilkan pertumbuhan sekunder. Coba kalian lihat dan perhatikan gambar yang ditampilkan berikut ini. Kalau dilihat pada gambar ini adalah penampang pada jaringan tumbuhan. Nah, sekarang apa itu sih sebenarnya jaringan? Oke, jaringan tumbuhan ini merupakan kelompok sel tumbuhan yang memiliki sifat dan fungsi yang sama. Jaringan ini akan membentuk struktur tubuh pada tumbuhan. Nah, berdasarkan aktivitas pembelahan sel yang terjadi selama masa pertumbuhan dan perkembangan, nanti jenis jaringan tumbuhan ini dibedakan menjadi jaringan meristem, ini artinya jaringan embrional, dan jaringan permanen, yaitu jaringan dewasa. Nah, sekarang kita coba lihat apa itu jaringan meristem. Oke, apa itu jaringan meristem? Jaring meristem kalau dilihat dari asal katanya itu berasal dari meristes. Artinya apa? Terbelah. Yang berasal dari bahasa Yunani. Sesuai namanya, sel-sel penyusun jaringan meristem ini sangat aktif membelah untuk menghasilkan sel-sel baru. Karena itu, tidak salah bila disebut dengan jaringan embrional. Di antara ciri-ciri jaringan meristem ini adalah
Sel-selnya kecil-kecil berbentuk kubus, dinding selnya tipis, inti sel besar, dan vakuola kecil. Nah, meristem ini fungsinya sebagai jaringan embrionik karena jaring meristem ini adalah jaringan yang muda yang mana nantinya ini membentuk sel-sel baru yang akan berdiferensiasi menjadi jaringan lain. Nah, kita coba lihat di sini beberapa letak ya posisi dari jaringan meristem. Kita lihat di sini pada ujung batang dan ujung akar. Nah, ini ada 3 daerah posisi letak di mana jaringan meristem. Pertama, daerah pembelahan. Nah, ini terdapat meristem apikal yang terus membelah diri menambah jumlah sel-sel tubuh. Nah, di sini posisi jaringan meristem apikal. Kemudian daerah pemanjangan. Nah, daerah pemanjangan ini artinya apa? Artinya sel-sel mengalami penambahan volume. Jadi ada penambahan volume sehingga menyebabkan sel-sel ini mengalami pemanjangan. Kemudian daerah diferensiasi. Diferen itu artinya perubahan. Jadi terjadi diferensiasi, perubahan bentuk sel-sel sesuai fungsinya. Jadi nanti pada daerah diferensiasi nanti akan membentuk jaringan-jaringan lain seperti ada epidermis, kemudian ada rambut-rambut akar kalau seandainya dia berada di posisi bagian akar. Lihat ciri-ciri jaringan meristem. Ciri-ciri jaringan meristem pertama terdiri atas sel-sel muda yang aktif membelah dan berukuran sangat kecil. Kemudian susunan selnya sangat rapat sehingga tidak memiliki ruang antar sel. Ketiga, bentuk selnya bulat, lonjong, poligonal, kuboid, atau prismatik dengan dinding sel yang tipis. Kemudian sel-selnya memiliki banyak protoplasma yang memenuhi isi sel. Selanjutnya, sel-selnya ini memiliki 1 atau 2 inti sel yang berukuran besar, kemudian mempunyai vakuola yang sangat kecil atau tidak ada sama sekali dengan plastida yang belum matang atau berupa proplastida. Kemudian sel-selnya belum mengalami diferensiasi atau spesialisasi dalam mendukung fungsi tertentu pada tumbuhan. Beberapa dari jaring meristem ini berfungsi sebagai jaringan penyimpanan makanan. Oke, jaringan meristem ini adalah jaringan yang terus menerus membelah, aktif membelah. Nah, jaringan meristem ini ada 2 macam. Berdasarkan asal terbentuknya. Pertama ada promeristem. Apa itu promeristem? Nah, pada fase embrio tumbuhan ini sudah memiliki sel-sel yang aktif membelah berupa promeristem atau meristem primordial. Promeristem ini merupakan bagian awal dari meristem yang sudah ada, yaitu berupa daerah kecil pada ujung akar dan ujung batang. Menurut teori Haberlange, promeristem ini akan berkembang nantinya menjadi protoderm, prokambium, dan meristem dasar. Protoderm ini dalam tahap perkembangannya ya, nanti dia akan berkembang menjadi epidermis. Jadi epidermis ini asalnya berasal dari protoderm. Kemudian prokambium. Nah, prokambium ini dalam tahap perkembangannya nanti akan berkembang menjadi jaringan pengangkut ya, jaringan pengangkut xilem dan phloem. Kemudian ada meristem dasar. Nah, ini nanti akan berkembang menjadi parenkim atau jaringan dasar. Yang kedua, jaringan meristem primer. Jaringan meristem primer ini merupakan perkembangan lebih lanjut dari pertumbuhan embrio, contoh ujung batang dan ujung akar. Meristem yang terdapat di ujung batang dan ujung akar ini disebut meristem apikal. Kegiatan jaringan meristem primer ini nanti menimbulkan batang dan akar ini bertambah panjang.
ini ya, aktivitas dari jaring meristem primer ini nanti dia menyebabkan batang dan akar itu akan bertambah panjang. Kemudian pertumbuhan jaring meristem primer ini dikatakan sebagai pertumbuhan primer. Kemudian yang ketiga, jaringan meristem sekunder. Nah, jaringan meristem sekunder ini adalah jaringan meristem yang berasal dari jaringan dewasa, yaitu cambium dan cambium gabus. Nah, meristem sekunder ini merupakan jaringan yang berasal dari sel-sel dewasa yang nantinya berubah sifat menjadi sel-sel meristematik. Nah, sel-sel meristem sekunder kalau dilihat bentuknya itu berbentuk pipi atau prisma dan memiliki vakuola yang besar di bagian tengahnya. Contohnya adalah cambium vascular dan cambium gabus atau venogen. Pertumbuhan jaringan meristem sekunder ini disebut pertumbuhan sekunder. Kegiatan jaringan meristem menimbulkan pertambahan besar tumbuhan. Bermeristem ya, berdasarkan letaknya. Berdasarkan letaknya meristem dibedakan itu ada 3 ya. Jadi meristem itu dibedakan berdasarkan letak atau posisinya ada 3. Pertama, meristem apikal. Tadi sudah disebutkan, apikal itu artinya dia berada di ujung ya, apikal. Ya, ini meristem apikal pada batang dan meristem apikal pada akar. Kemudian meristem lateral. Nah, kalau lateral ini biasanya terdapat di daerah lateral pada batang dan lateral akar. Kemudian ada meristem interkalar. Nah, interkalar ini biasanya terdapat di antara jaringan dewasa. Contohnya tumbuhan yang mempunyai meristem interkalar adalah tumbuhan yang Eterglon Graminae ya. Nah, ini contoh posisi meristem interkalar. Jadi terletak di antara jaringan dewasa. Selanjutnya, parenkim berdasarkan fungsinya ya. Parenkim berdasarkan fungsinya. Nah, ini merupakan jaringan parenkim penimbun. Ini berdasarkan fungsinya parenkim. Kalau penimbun berarti dia menyimpan cadangan makanan. Misalnya apa? Zat pati. Contohnya pada umbi. Jadi umbi itu merupakan hasil proses yang terjadi, proses ya. Kalau pada zat pati ini dihasilkan dari proses fotosintesis ya, menyimpan cadangan makanan berupa zat pati ini, contoh pada umbi. Kemudian parenkim udara aerenkim. Kalau kalian pernah lihat ya, jadi terdapat ruang antar sel besar ya, ini untuk menampung udara. Contoh aerenkim pada tangkai daun enceng gondok, atau juga pada genjer ya, istilah kalau nyebutnya di sini genjer. Kemudian parenkim asimilasi. Nah, parenkim asimilasi berarti tempat terjadinya asimilasi senyawa karbon atau disebut dengan fotosintesis. Contohnya parenkim pada mesofil daun ya. Nah, ini parenkim pada mesofil daun. Ini adalah mesofil pada daun. Jadi fungsinya, keberadaannya pada daun. Parenkim ini berfungsi sebagai tempat fotosintesis. Selanjutnya parenkim berdasarkan bentuknya, nih bentuk-bentuk ya, berdasarkan bentuknya parenkim. Ada parenkim lipatan. Jadi dinding sel parenkim itu membentuk lipatan-lipatan. Contohnya parenkim pada daun Venus marcusi. Jadi dia membentuk lipatan-lipatan. Kemudian ada parenkim bintang. Jadi atau actinenkim ya. Jadi sel-selnya berbentuk seperti bintang. Contohnya parenkim di tangkai daun Canna edulis. Kemudian ada parenkim palisade atau tiang. Selnya berbentuk tiang ini pada daun. Kemudian ada palisade spon atau bunga karang. Selnya berbentuk bunga karang. Contohnya ini pada parenkim mesofil. Oke, kita coba lihat
Epidermis. Nah, epidermis, jadi lapisan luar ya, merupakan jaringan pelindung kemudian menutupi permukaan organ tumbuhan, umumnya tersusun atas lapis sel, tersusun rapat, kemudian sel hidup, bentuk dan ukurannya bervariasi. Sel umumnya ini tidak memiliki kloroplas. Kemudian beberapa sel ini dapat terdiferensiasi menjadi derivat epidermis. Selanjutnya epidermis atau derivat epidermis. Derivat ini modifikasi dari jaringan epidermis. Pertama ini ada stomata. Nah, stomata ini biasanya terdapat pada pada daun ya, stomata atau mulut daun. Jadi tempat pertukaran gas pada tumbuhan itu biasanya terjadi pada stomata, ruang atau celah ya, celah atau mulut daun namanya. Kemudian ada trikoma itu modifikasi juga dari jaringan epidermis. Jadi seperti rambut ya, seperti rambut yang muncul atau berada pada lapisan epidermisnya. Kemudian ada sel kifas. Nah, ini bentuknya seperti sel kipas pada jagung. Kemudian ada juga litosit ya, litosit. Nah, ini adalah litosit. Kemudian ada trikoma glandular. Jadi trikoma itu ya, trikoma glandular. Jadi modifikasi dari jaringan epidermis yang menghasilkan glandular ya, kelenjar, atau ada sekret yang dikeluarkan seperti itu. Kemudian rambut akar atau bulu akar merupakan juga ini bagian dari modifikasi ya, modifikasi dari jaringan epidermis pada akar. Kemudian ada jaringan penguat atau penyokong. Jadi jaringan penguat atau penyokong. Oke, jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut pada tumbuhan ya, ini terdiri atas ada dua, ada jaringan xilem dan satunya lagi ada phloem. Nah, jaringan ini merupakan jaringan khusus pada tumbuh-tumbuhan berpembuluh untuk fungsinya ini untuk mengangkut air beserta unsur-unsur hara yang terlarut di dalamnya yang nantinya diserap oleh akar dari tanah dan mengangkut zat-zat makanan hasil fotosintesis untuk nanti setelah hasil fotosintesis dihasilkan ya, hasil dari fotosintesis itu nanti akan disalurkan ke bagian-bagian lain pada tumbuhan yang semuanya itu memungkinkan tumbuhan untuk hidup dan berkembang. Kita coba lihat di sini ada jaringan xilem ya. Jaringan pengangkut, oke. Kita lihat dulu jaringan ya, ini jaring pengangkut xilem. Xilem ya, jaring pengangkut xilem ini merupakan jaringan yang terdiri dari beberapa tipe sel, baik yang hidup maupun yang tidak hidup. Xilem ini merupakan hasil aktivitas dari meristem apikal yang disebut dengan xilem primer. Xilem yang dibentuk dari aktivitas kambium ini dinamakan xilem sekunder. Nah, di sini ada beberapa unsur xilem ya, atau elemen xilem. Nah, elemen xilem ini terdiri dari unsur fasal, jadi ada trakeid dan ada trakea. Kemudian ada juga serabut xilem, ini serat trakeid, serabut kayu, dan parenkim xilem, ini ada parenkim kayu. Trakeid ya, Trakeid ini merupakan unsur xilem yang selnya memanjang ya, ini adalah trakeid yang selnya memanjang, kemudian berujung runcing ya, fungsinya ini sebagai penumpang dan penghantar air dan zat hara. Dinding selnya ini terdapat lubang-lubang atau pori-pori. Kemudian trakea ini merupakan unsur xilem yang pendek dan lebar, berbentuk silindir
dan sel-selnya berupa sel mati. Nah, terdapat namanya perforasi, ya, lubang-lubang pada ujung-ujungnya. Dinding selnya mempunyai penebalan dengan zat lignin, kemudian ujung sel yang satu dengan sel trakea lainnya ini nanti bersatu membentuk pembuluh yang berpori-pori sebagai pengantar air dan zat-zat hara. Transportasi air dan zat hara dalam trakea ini dapat berlangsung antara sel satu dengan sel yang lain secara bebas. Lewat perforasi, serabut xilem tersusun atas sel-sel panjang dengan ujung yang runcing, seperti trakeit, tetapi lebih panjang. Selnya dan diameternya itu lebih kecil daripada trakeit. Serabut dan trakeit ini saling melekat sehingga sulit dipisahkan. Parenkim xilem sama halnya dengan parenkim yang lainnya yang merupakan sel yang hidup, mempunyai vakuola yang relatif besar yang berfungsi sebagai penyimpanan cadangan makanan atau zat tepung atau lipid. Nah, di sini kita coba lanjutkan phloem. Phloem, ya. Phloem ini merupakan jaringan pengangkut yang berfungsi nantinya mengantar hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan. Unsur-unsur phloem, ya, ini tersusun atas sel-sel yang hidup dan sel yang mati. Unsur-unsur atau elemen phloem ini terdiri dari unsur kribal atau unsur tipis, sel tapis, dan pembuluh tapis. Sel pengiring atau sel pengantar, kemudian ada parenkim phloem dan serabut phloem. Unsur penyusun pembuluh ini terdiri dari dua bentuk sel, yaitu ada sel tapisan yang merupakan sel tunggal dan bulu tapis berbentuk tabung dengan bidang tapisan terletak di samping atau di ujung sel. Sifat khas unsur pembuluh adalah adanya bidang tapisan pada dinding selnya. Sel tapis dan pembuluh tapis serta sel pengiring yang berfungsi untuk menyalurkan hasil fotosintesis. Sel pengiring ini adalah penyusun phloem berupa sel-sel hidup. Sel pengiring berbentuk silindir, ya, dan ukurannya bermacam-macam, serta plasmanya pekat. Nah, jadi fungsinya berhubungan dengan bulu tapis, yaitu mengatur translokasi hasil fotosintesis. Sel pengiring pada phloem ini berhubungan dengan bulu tapis melalui plasmodesmata. Parenkim phloem, ya, ini terdiri dari sel-sel hidup. Nah, berada di antara unsur-unsur phloem. Fungsinya ini untuk menyimpan cadangan makanan, kemudian karbohidrat, lemak, tanin, resin, dan zat organik lainnya. Serabut phloem, ya, jadi bentuknya panjang dan ujung yang runcing. Ujung-ujung serabut ini nanti berhimpit dan berdinding tebal. Penebalan dinding ada berupa lignin dan ada juga berupa selulose. Nah, di sini ada beberapa tipe jaringan pengangkut. Ada tipe kolateral tertutup, ada tipe kolateral terbuka, ada bikolateral, ada tipe konsentris amfikribal, ini ada tipe konsentris amfipasal, kemudian ada tipe radial. Di sini ada struktur anatomi organ pada tumbuhan. Secara umum, ya, tumbuh-tumbuhan ini terbagi ke dalam sistem akar dan sistem tunas. Dua bagian ini merupakan bentuk adaptasi evolusioner yang memungkinkan tumbuhan itu mendapatkan akses pada sumber daya baik dari lingkungan tanah maupun udara. Sistem tersebut terdiri atas organ-organ. Sebagaimana telah kalian ketahui bahwa organ ini merupakan kumpulan beberapa jaringan yang menjalankan suatu fungsi tertentu. Organ pada tumbuhan ini dapat dibedakan menjadi organ vegetatif, ada juga organ yang generatif. Organ vegetatif ini seperti akar, batang, dan daun. Yang generatifnya yaitu ada bunga, buah, dan biji.
Nah, kita lihat struktur akar ya. Nah, di sini struktur akar tumbuhan dikotil, ada juga struktur akar tumbuhan monokotil. Pada tumbuhan dikotil umumnya memiliki sistem akar tunggang, yaitu tipe akar dengan satu akar vertikal besar dengan akar lateral yang lebih kecil. Akar tunggang ini mampu menjangkau sumber air hingga jauh ke dalam tanah, sekaligus menjadikan tumbuhan tertambat dengan sangat kuat. Beberapa tumbuhan dikotil ini memiliki memodifikasi ya akar tunggangnya sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan seperti wortel, lobak ataupun umbi. Nah, kemudian kalau pada monokotil ini memiliki sistem akar serabut. Kalau akar serabut ini dia terdiri dari untaian akar menyerupai benang atau tali dengan ukuran yang hampir sama. Jadi tumbuh dari pangkal ke batang, jadi sama ukurannya. Jadi struktur anatomi akar jadi terdiri dari ada mulai dari korteks, kemudian epidermis ya, kemudian korteks, kemudian endodermis, kemudian ada perisikkel, kemudian ada inti, phloem ya, kemudian ada xilem, kemudian di sini ada rambut-rambut akar. Kemudian struktur anatomi batang. Nah, di struktur anatomi batang jadi ada epidermis, ada korteks, kemudian ada silinder pusat, stel ya. Kemudian ada ya sampai silinder pusat ya, stel, silinder pusat. Anatomi batang dikotil ya. Kemudian ada anatomi batang monokotil. Nah, ini struktur anatomi batang. Jadi ada beberapa struktur anatomi batang atau tipe stel ya. Nah, ini tipe-tipenya saja. Secara morfologi ya, daun ini merupakan organ tumbuhan yang berwarna hijau sempurna ya. Warna hijau, daunnya sempurna, memiliki bagian helaian daun atau lamina, tangkai daun, petiolus istilahnya, dan atau pelepah daun vagina. Tangkai dan pelepah daun ini mendudukkan daun pada batang sehingga posisi helaian daun pada batang sedemikian rupa sesuai dengan fungsinya. Helaian daunnya tipis atau tebal, bentuknya bermacam-macam, permukaan daun ada yang licin atau berambut ya, modifikasi dari epidermisnya, trikoma, tetapi strukturnya tetap pipih. Tata letak daun pada batang filotaksis ini mempunyai keteraturan sehingga bisa ditentukan rumus tata letak daun. Kita bisa lihat ya struktur anatomi pada daun. Pertama ada epidermis, kemudian ada mesofil, kemudian ada juga berkas pembuluh angkuh, nah di sini struktur anatomi daun, tipe daun tadi ada tipe unifasial, ada tipe sentris, ada juga tipe bifasial. Kemudian kita lihat coba di sini ada bunga ya. Struktur bunga. Jadi bunga ini merupakan modifikasi juga dari daun karena dari ciri morfologi perhiasan bunga baik daun, kelopak atau daun mahkota ini mirip dengan helaian daun. Dan dari ciri-ciri anatomi juga mirip dengan anatomi daun. Bunga ini merupakan organ reproduksi generatif pada tumbuhan spermatofita ya, karena pada bungalan nanti akan terbentuknya serbuk sari atau pollen namanya ya. Pollen yang mengeluarkan gamet jantan dan kandung lembaga yang merupakan gamet betina. Kalau dilihat struktur morfologi bunga ini
berdasarkan kelengkapan bagian-bagiannya. Bunga dikelompokkan menjadi jadi ada bunga lengkap dan bunga tidak lengkap. Kalau bunga lengkap itu biasanya memiliki seluruh bagian-bagian bunga, sedangkan bunga tidak lengkap ini tidak memiliki salah satu dari bagian-bagian bunga. Berdasarkan alat kelamin yang dimilikinya, bunga dikelompokkan menjadi ada bunga banci atau bunga hermafrodit, bunga yang mempunyai benang sari dan putik. Kemudian ada juga bunga jantan, artinya bunga yang hanya mempunyai benang sari saja, dan bunga betina ini bunga yang hanya mempunyai putik. Kemudian biji, kita lihat biji atau buah ini berkembang dari bakal buah. Bagi tumbuhan, buah ini fungsinya sebagai tempat penyimpan makanan cadangan dan membungkus atau melindungi biji. Nah, ini struktur morfologi buah dan biji. Kalau berdasarkan jumlah bakal buahnya, ada buah tunggal, ada buah ganda, ada juga buah majemuk. Kalau berdasarkan bagian bunga yang membentuknya, buah ada dua macam, ada buah sejati, ada juga buah semu. Nah, kemudian di sini ada bagian-bagian biji, kalian bisa lihat. Pertama ada kulit biji atau spermadermis, kemudian ada inti biji, Fucleus minis, kemudian ada tali pusat, Venicellus. Tali pusar yang merupakan bagian yang menghubungkan nanti biji dengan plasenta. Struktur anatomi buah dan biji itu pertama ada epikarp atau exokarp, ini merupakan lapisan luar yang keras dan tidak tembus air. Kemudian ada mesokarp, ini merupakan lapisan yang tebal dan berserabut, misalnya serabut kelapa. Kemudian berdaging, itu contohnya pada mangga dan pepaya. Kemudian ada endokarps, ini merupakan lapisan paling dalam yang tersusun atas lapisan sel yang sangat keras dan tebal, misalnya pada tempurung kelapa berupa selaput tipis rambutan contohnya. Nah, di sini setelah kita mempelajari struktur struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan, nah kita coba bahas sedikit tentang transport pada tumbuhan. Jadi proses transportasi pada tumbuhan atau spermatofita ini meliputi ada transportasi air dan mineral dari dalam tanah, ini dari tanah ke akar, lalu dilanjutkan ke batang hingga ke seluruh bagian tumbuhan, dan transportasi hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Transportasi zat-zat tersebut dibedakan ada dua, ada extravaskuler, ada juga yang namanya intravaskuler. Kalau extravaskuler itu pada jenis tanaman tingkat tinggi, ini akan mengangkut air dan mineral yang ada di dalam tanah melalui rambut akar atau epidermis, kemudian masuk ke jaringan parenkim di korteks, dan selanjutnya menuju silindir pusat. Ada dua, ada apoplas, ada juga yang namanya simplas. Kalau apoplas ini sistem pengangkutan air dan mineral dari dalam tanah masuk melalui rambut akar, kemudian alurnya ke korteks akar melalui jaringan mati atau sel-sel mati tanaman apoplas. Sedangkan simplas ini pengangkutan air dan mineral dari dalam tanah melalui jaringan hidup atau sel hidup tumbuhan. Artinya dari sitoplasma sel yang satu ke sitoplasma sel berikutnya. Kemudian satunya lagi intravaskuler, transportasi intravaskuler. Ini setelah proses pengangkutan air dan mineral menggunakan sistem extravaskuler hingga bagian silem, maka selanjutnya pengangkutan air dan mineral tersebut dilanjutkan dengan sistem intravaskuler oleh silem. Jadi silem yang berada pada akar tumbuhan ini akan membawa air dan mineral ke bagian lainnya pada tanaman tersebut melalui silem batang. Nah, silem yang berada pada batang kemudian ke silem tangkai, daun,
dan dari tangkai daun inilah air dan zat mineral diangkut lagi sampai menuju silem yang ada pada tulang daun dan berakhir di bagian daun. Nah, ini nanti zat-zat hara nanti digunakan pada proses fotosintesis. Kemudian di sini ada proses transpirasi. Apa transpirasi? Nah, transpirasi ini adalah proses hilangnya air ya dalam bentuk uap air dari tumbuhan stomata, kutikula, dan lentisel. Nah, transpirasi umumnya lebih banyak melalui daun. Jadi transpirasi ya ini merupakan cara yang efektif bagi tumbuhan untuk mempertahankan suhu tubuh tumbuhan tetap terjaga pada suhu fisiologis. Jadi transpirasi pada tumbuhan jika berlebihan ini akan merugikan karena merugikan ya karena tumbuhan akan menjadi layu bahkan mati kalau seandainya transpirasi itu terjadi secara ekstrim. Ada beberapa tipe transpirasi. Pertama, transpirasi kutikular, kemudian ada transpirasi stomata atau yang terjadi melalui stomata, kemudian ada transpirasi lentikular. Nah, ini biasanya terjadi pada lentisel. Ya, terdapat pada bagian-bagian batang lentisel. Kemudian ada beberapa faktor yang mempengaruhi proses transpirasi. Pertama, struktur daun, meliputi ukuran daun, ketebalan daun, stomata, dan lain-lain. Ini mempengaruhi proses transpirasi. Kemudian sinar matahari, kemudian kelembaban, kemudian suhu, angin, kemudian keadaan air tanah. Oke, saya kira itu saja untuk pembahasan mengenai struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Demikian. Mohon maaf atas segala sesuatunya. Terima kasih. Sampai berjumpa di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.